Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Jika pada episode pertama saya bercerita bagaimana saya bisa sekolah lagi setelah setengah tahun jadi pengangguran, maka pada episode kedua ini saya ingin menceritakan ketika saya sudah menjalani proses belajar di SPG Negeri Sukabumi. Sungguh banyak kenangan yang tidak terlupakan. Orang-orang mengatakan bahwa masa SMA itu masa yang paling indah. Kalau menurut saya, masa apapun itu indah bila sudah jadi kenangan. Masa yang telah berlalu akan terasa romantis, menakjubkan, serta tak tergantikan. Kerap kita ingin kembali kepada masa itu, meskipun masa itu sesungguhnya menyakitkan. Namun sebelum melanjutkan kisah ini, saya ingin menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Di Kota Bandung. Lagu ini menceritakan pengalaman saya pada masa awal datang dan tinggal di Kota Bandung. Masa transisi, masa yang bergejolak, masa yang lebih mendalam, saya pikir. Masa pergolakan antara hidup dalam kungkungan dogma dan pilihan-pilihan yang ada di hadapan saya. Sebetulnya lagu ini kalau menurut saya belum selesai. Beberapa kali saya mengganti melodi dan liriknya. Selalu saja merasa belum puas. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin menyanyikannya. Ya, paling tidak dalam momen ini saya berusaha untuk menorehkan catatan perjalanan sebuah lagu yang di masa depan entah akan seperti apa. Selamat menyaksikan saja dan selamat menikmati. Semoga terhibur. Saat ku datang di kota Bandung, gerimis turun menyambutku. Dingin malam menyergap tubuh. Lampu-lampu jalan bersinar muram, menerangi langkah tegap ke depan. Hari-hari aku telusuri agar terwujudkan keinginan yang telah tumbuh semenjak dini. Detak jantungku berdegup kencang, mengikuti roda yang berputar. Aku terjebak di persimpangan, diam terpaku dalam bimbang. Datang tanya yang menopang, meruntuhkan akar pohon yang tertanam. Langkah perlahan-lahan melaju, samar arah yang akan ku tuju. Tangan tiada lagi pegangan, goyah ku berjalan berteman ke
kesepian. Saat ku datang di kota Bandung, gerimis turun menyambutku. Dingin malam menyergap tubuh. Lampu-lampu jalan bersinar muram, menerangi langkah tegap ke depan. Hari-hari aku telusuri agar terwujudkan keinginan yang telah tumbuh semenjak dini. Detak jantungku berdegup kencang mengikuti roda yang berputar. Aku terjebak di persimpangan, diam terpaku dalam bimbang. Datang tanya yang menopang, meruntuhkan akar pohon yang tertanam. Langkah perlahan-lahan melaju, samar arah yang akan ku tuju. Tangan tiada lagi pegangan, goyah ku berjalan berteman kesepian. Ya, begitulah lagunya. Saya akan lanjutkan kisahnya ya. Jika Anda telah mendengarkan video episode pertama, pasti paham mengapa saya masuk sekolah lagi dan menjadi murid di Sekolah Pendidikan Guru atau SPG Negeri Sukabumi setelah menganggur selama setengah tahun. Di SPG saya tidak jadi murid yang baik, tapi malah sebaliknya, murid yang nakal. Saya perokok berat sejak kelas 5 SD. SMP sudah mengenal alkohol, masuk SPG semakin menjadi. Saya peminum minuman keras yang berharga murah. Pada masa saya duduk di bangku SPG, di Sukabumi ada minuman murah yang bermerek TKW dan Janen. TKW keras dan Janen juga sangat keras kalau menurut saya. Pada masa itu, untuk menunjukkan tingkat kerasnya kedua minuman tersebut, orang-orang sering menjulukinya sebagai cikiih kuda. Dalam bahasa Sunda, cikiih itu air kencing. Jadi air kencing kuda. Mungkin bisa dikatakan bahwa Janen itu whisky-nya orang miskin, sedangkan TKW vodkanya orang kere. Saya suka TKW. Tiap malam minggu biasanya saya minum 1 botol kecil.
Kalau sudah minum, rasanya saya memiliki keberanian yang berlebihan dibandingkan sebelumnya. Saya sebetulnya cenderung pemalu dan lebay. Kalau sudah minum, saya suka kekeluhan. Kekeluhan itu ngomong tidak pugu, teriak-teriak seperti orang gila gitu ya. Tapi penuh dengan keberanian. Orang-orang yang melihatnya mungkin menganggapnya gila. Namun anehnya, jika saya dekat orang tua atau paman saya yang super galak, mabuk akibat minuman hilang. Saya pura-pura sadar. Jadi sebetulnya saya tidak betul-betul mabuk, hanya ingin terlihat gagah saja di hadapan orang-orang. Padahal sebetulnya tidak gagah, malah barangkali orang lain yang melihatnya jadi sebel. Ketika mau naik kelas 2, saya nyaris tak naik kelas. Banyak mata pelajaran yang harus saya perbaiki. Dulu di SPG ada masa percobaan. Yang belum memenuhi syarat naik kelas, bisa mengikuti dulu kelas atasnya sambil memperbaiki nilai hingga 1 semester. Kalau selama 1 semester masih ada mata pelajaran yang belum lulus, berarti murid tersebut harus kembali duduk di bangku kelas lebih rendah lagi, alias tidak naik kelas. Ada sekitar 6 mata pelajaran yang harus saya perbaiki. Kalau menurut teori sih pasti saya tidak akan sanggup memperbaikinya. Dan itu berarti tidak naik kelas. Tapi untung ada kebijakan nasional yang memindahkan tahun pelajaran baru sekolah yang awalnya di bulan Januari digeser ke bulan Juni. Sekolah ditambah selama 6 bulan. Berarti saya punya kesempatan 1 tahun untuk memperbaiki nilai. Alhamdulillah, bisa. Saya bisa menyelesaikan mata-mata pelajaran yang harus diperbaiki. Walaupun kadang-kadang dengan pura-pura baik di hadapan beberapa guru yang cukup sulit untuk memberikan nilai yang paling minimal sekalipun untuk lulus. Ada 2 teman saya yang sama-sama nakal tidak naik kelas. Karena ada beberapa mata pelajaran yang tidak bisa diperbaikinya. Mungkin mereka tidak berusaha seperti yang saya lakukan. Dalam satu obrolan yang nostalgik baru-baru ini, saat reunian, ada cerita lucu dari seorang teman saya, namanya Erwan, bahwa dia bisa lulus 1 mata pelajaran yang diher karena saat meminta nilai ke rumah guru dengan membawa buah alpukat. Apakah betul atau bohong cerita tersebut? Entahlah. Tapi saya cenderung tidak mempercayainya. Saya yakin bahwa teman saya itu telah melebih-lebihkan riwayatnya agar terkesan lucu. Di kelas 2, kelakuan saya tidak banyak perubahan. Tetapi saya mulai suka membaca. Terutama baca-baca novel folk seperti karya-karya Edi D. Iskandar, Ashadi Sregar, Teguh Esa, Yudhistira Masardi, dan Remi Silado. Sebetulnya, kesukaan terhadap cerita atau dongeng sudah ada sejak kecil. Dulu saya sering mendengarkan dongeng dari saudara saya di rumah nenek. Dan setiap malam sebelum tidur, selalu minta didongengkan lagi. Ketika masuk SMP, saya juga jatuh cinta pada novel karya Ki Panjitisna berjudul I Swasta Setahun di Beda Hulu, hingga dibaca berulang-ulang novel tersebut. Pada masa SMP itu juga saya membaca buku klasik Kalilah dan Dimna, cerita dari Timur Tengah kalau tidak salah. Saya lupa pengarangnya. Meskipun tidak tamat, karena menurut saya banyak petata petiti yang membosankan di dalamnya. Bacaan di waktu SPG itu tak ada satupun yang saya beli. Tapi saya pinjam dari teman-teman. Kadang-kadang saya juga meminjam dari perpustakaan sekolah. Tetapi, jika pinjam dari perpustakaan, penyakit saya susah mengembalikan. Ada sekitar 10 buku menumpuk di rumah, hasil meminjam dari perpustakaan. Berbulan-bulan ada di rumah. Jika dikembalikan, pasti dendanya besar. Lalu saya mencari strategi agar tidak didenda. Saya diam-diam mengambil data pinjaman saya
ketika petugas perpustakaan sedang lengah. Lalu saya membuangnya ketika sudah sampai di rumah. Dan akhirnya, diam-diam juga saya menyimpan buku-buku itu satu persatu di hari-hari yang berbeda di meja baca perpustakaan. Aman. Apakah selama sekolah di SPG hubungan cinta saya berlanjut dengan EN? Atau malah mendapatkan pacar yang baru? Videonya terlalu panjang. Mungkin minggu depan saya akan melanjutkannya. Ya, demikianlah untuk episode ini. Kisah hidup saya di waktu SMA pada episode kedua ini. Nantikan episode lanjutannya. Jangan lupa, jika Anda suka, pencet tombol like. Dan bagi yang belum jadi subscriber, pencet juga tanda subscribe-nya. Kalau ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai jumpa lagi.